Oke, selamat pagi Pak Tony. Kami dari kelompok Arango Database dengan anggota Philip, Malvin, dan Grace ingin mempresentasikan tentang Arango Database. Pertama-tama dimulai dari sejarah dulu. Oke, sejarah Arango Database resmi berdiri pada tahun 2014 oleh Claudius Weinberger dan Frank Keller setelah pengalaman mereka di Three Agents sejak 2004. Tujuan utama Arango Database dibuat adalah membuat database tunggal yang bisa menangani dokumen, graph, dan key value secara native. Model bisnis awal yaitu open source dengan edisi komunitas plus edisi enterprise berbayar. Pada tahun 2015, Arango Database mendapat pendanaan awal sebesar 1,85 juta euro untuk mendukung pengembangan produk dan ekspansi internasional. Lalu kita sekarang ke requirement-nya. Oke, requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan Arango Database adalah, yaitu untuk operasi, kita bisa memilih Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04, tapi yang LTS itu lebih direkomendasiin. Lalu kita bisa dijalankan di bare metal atau virtual machine, misalnya VirtualBox atau Docker. Lalu ada hardware minimal, di sini ada CPU dengan 2 core, tapi lebih bagus 4 core ke atas. Lalu kita di sini ke RAM 2 GB minimal untuk testing doang, lalu kita ke 4 GB plus disarankan untuk produksi. Lalu ke disk minimal 5 GB free space digunakan untuk SSD untuk performa yang optimal. Lalu ke dependensi ada curl, apt transfer HTTPS, lalu GNU PG, lalu library bawaan Ubuntu biasanya sudah cukup. Jadi tidak banyak requirement tambahan. Lalu kita ke network, di sini ada default Arango database berjalan di port 8529 HTTP API dan web UI. Lalu pastikan port ini tidak diblokir firewall kalau mau akses dari luar VM or host. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Grace. Keunggulan. Pertama, tidak memerlukan banyak database berbeda, maka hemat biaya dan mudah dikelola. Yang kedua, query-nya lebih fleksibel dan powerful karena bisa join dan transaksi yang kompleks. Kemudian mudah dipelajari bahkan untuk pemula berkat GUI dan antarmukanya sederhana. Yang keempat, lebih cepat untuk aplikasi karena web service-nya bisa langsung diintegrasikan. Yang terakhir, mampu menangani data skala besar dengan performa tetap stabil. Fitur selanjutnya fitur. Yang pertama, mendukung model multi database ya, bisa mengelola tipe data dokumen, graf, key, dan value. Kemudian memiliki bahasa Arango Query Language yang mirip seperti SQL. Yang ketiga, menyediakan GUI yaitu Artifact dan shell interaktif yang namanya Arangos. Yang keempat, ada Fog Frameworks untuk membuat web service langsung di database. Yang terakhir, mendukung sharding untuk scalabilitas data besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Philip. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke live code-nya. Yang pertama itu Itu limit, udah digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Gunaannya itu menghemat hasil query, hanya menyebutkan data sesuai jumlah yang dibutuhkan. Mempercepat tampilan data, tidak memproses semua data dalam koleksi yang besar. Ini contoh codingannya. Kemudian sorting untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih atribut. Kegunaan menyajikan data secara teratur, baik dari terkecil ke terbesar maupun dari terbesar ke terkecil. Membantu menemukan informasi penting, misalnya unsur dengan umur paling muda atau paling tua. Menampilkan data dengan lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke live coding aja. Teman-teman, kita masuk dulu, kita masukkan password yang telah kita buat. Pertama-tama kita masuk ke Docker dulu. Docker start.
Nah, kita masuk ke Docker, accept, di browser terminal Ramos. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Pertama-tama kita buat dulu database-nya. Kita menggunakan database mahasiswa. Kita buat dulu pp.underscore create database siswa. Kita sudah memiliki database mahasiswa, jadi kita langsung cek saja db.underscore databases. Di situ sudah data mahasiswa. Lalu kita bikin kita gunakan dulu database mahasiswa dengan db.underscore use database mahasiswa. Lalu kita cek apakah sudah ada collection-nya atau belum. db.underscore collections. Nah, di sini sudah data mahasiswanya. Kita bisa menampilkannya dengan cara db.data mahasiswa. .array. Nah, di sini sudah terdapat data mahasiswanya. Lalu kita tinggal gunakan fungsi limit dan sortingnya saja. Kita bisa copy dari sini. Pertama-tama itu sorting dulu. Nah, di sini muncul db.query. Kenapa menggunakan query? Karena kita menggunakan Arrango query language, jadi kita harus mendeklarasikan query-nya dulu. Lalu for m ini tuh untuk mengantikan dari mahasiswa. Lalu kita sorting berdasarkan absen, sending, return m to array. Jadi nanti hasilnya akan diurutkan berdasarkan nomor absen, lalu akan dimunculkan array. Hasilnya akan seperti ini, akan berurutan nomor absen dari paling kecil ke paling besar. Berikutnya kita menggunakan yang descending. Descending itu dari paling besar ke paling kecil. Seperti tadi kita melakukan db_query karena kita menggunakan SQL. Lalu kemudian kita melakukan descending, akan diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Hasilnya akan seperti ini, 50 hingga ke 1. Berikutnya kita akan melakukan limit. Di sini hanya hanya akan memunculkan dua baris saja yang akan muncul. Hasilkan seperti ini, 1 dan 5. Lalu setelah menggunakan limit akan memunculkan dua array, dua data yang muncul berdasarkan key 1 dan key 2. Sekian live codingnya, terima kasih.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Pak Tony.